Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, dua kali apa tiga kali? Dua kali apa tiga kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama mari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala man sammaitahu dzakira habiban wa mudzakkira Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Para sepuh, para ulama, para kiai yang wajib saya muliakan. Utamanya Bapak Muhammad Idrus, Bapak Salim Muqaddar, dan guru kita Al-Ustadz Kiai Khairul Anam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh yang hadir keluarga besar Safinatul Huda. Alhamdulillah. Sebenarnya kitab suci itu banyak, atau kitab yang dianggap suci itu jumlahnya banyak. Taurat, apalagi Zabur, Injil, Mahabharata, itu kitab yang dianggap suci. Weda, di kalangan aliran kepercayaan ada kitab namanya Darmo Gandul Gato Lojo. Tapi ada satu hal, yang patut diingat oleh dunia. Yang bisa dihafal di luar kepala itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Belum pernah ada di dalam sejarah tokoh agama yang manapun hafal kitab-kitab suci selain Al-Quran. Secara tekstual, hafal teksnya itu belum ada. Bu,
Saya dulu itu hampir nggak percaya. Imam Syafi'i radhiyallahu an hafal Al-Quran ketika masih usia 9 tahun. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hafal Al-Quran usia 8 tahun. Saya dulu hampir tidak percaya. Bayangkan 114 surat, 6.666 ayat. Wandele sak menten ibu. Bocah umur 8 tahun apal. Ini luar biasa. Saya dulu hampir tidak percaya. Sampai suatu ketika saya diundang di sebuah pesantren khusus pesantren bocah-bocah menghafal Al-Quran. Kebetulan di desa, di wilayah Kertosono. Di desa Ndrenges. Jadi desanya itu namanya Ndrenges, tapi orangnya itu mboten Drengesan. Pada waktu itu ada 6 anak yang dikukuhkan di wisuda hafal Al-Quran. 6 anak. Paling kecil kelas 4 ibtidaiyah, paling gede kelas 6 ibtidaiyah atau setara 4 SD atau 6 SD. Masya Allah. Nggak dicoba, dites, ndak pakai rekayasa kayak tadi itu, kan ndak pakai rekayasa, langsung disiapin meja, tumpukan Al-Quran, hadirin dipersilakan maju ngetes. Ada yang maju. Watarul malaikata hafina min haulil arsh. Ditunjuk. Ayo teruskan. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah. Apal, Bu? Hadirin itu cuma geleng-geleng kepala. Good. Maju lagi, buka Al-Quran lagi. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Nunjuk yang satunya. Teruskan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wah, tiang tambah heran. Bapak ibunya dijejer, ngertos dijejer. Duduk bersanding.
Saya melihat ibunya meneteskan air mata. Saking bahagianya. Bagaimana tidak bahagia? Punya anak hafal Al-Qur'an. Suaminya dijawil, tahu dijawil? Senduk, Pak. Uasno ta, Pak. Bahasa Kertosono, uasno ta, Pak. Iku anakku, Pak. Iku anakku, Pak. Bapaknya itu diem aja, gak ngomong, ngomongnya mek titik. Iku ngono ya anakku. Lupa kalau hasil kerja sama. Subhanallah. Saya saja heran. Apalagi pada waktu itu ustadznya sengaja mengundang wartawan dari luar negeri. Saya masih ingat itu, wartawan dari Belanda. Yang namanya wartawan Belanda itu cuma geleng-geleng kepala. Arek cili apal Qur'an. Opo sing gerang gak entos. Ini bukti dari ayat yang tadi disitir dalam sambutan yang pertama tadi. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yassarna, kami jadikan mudah. Tidak ada repot untuk mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, hebatnya Al-Qur'an. Berpuluh-puluh kali tangan-tangan jahil berusaha merusak. Tapi pasti ketahuan. Ini hebatnya. Puluhan barangkali ratusan kali berusaha merubah, merusak, memalsukan Al-Qur'an. Musti konangan itu napa? Ketahuan. Kenapa? Jangankan dikorupsi, dihilangkan satu ayat, diambil satu huruf saja ketahuan. Ini hebatnya Al-Qur'an. Jangankan diambil satu ayat, satu huruf saja ketahuan. Dadak dirobah, aine dihilangi. Konangan apa mboten? Nun, sederhana kan ini, tapi ini real fakta. Kafaya langsung masih dak hafal Quran ngerti. Dodo keliru dek sampean dek. Aine mana? Apa mana Yasin dilangi yae. Apa yang saya sampaikan ini kan kelihatannya lucu kan, tapi ini real, nyata.
Jangan dihilangkan satu ayat, dua ayat. Satu huruf saja ketahuan. Allahu Akbar. Jangankan satu huruf. Fathahnya, kasrohnya dirobah. Ketahuan. Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dirobah, Bu. Ghairil kasroh diganti sukun. Konangan apa mboten? Hebatnya sampai di sini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr ay Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Dikunci mati. Tek. Maka satu-satunya kitab suci di dunia ini yang asli, original. Understand? Hanya Al-Quran. Al-Quran only. Fakot. Tok. Allahu Akbar. Nah, kula panjenengan alhamdulillah ditakdir oleh Allah dengan takdir yang terbaik. Mengapa saya katakan kita ditakdir oleh Allah dengan takdir yang terbaik? Dalam sebuah hadis panjenengan sudah hafal semuanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, bagus-baguse awakmu kabeh, man wong nggih ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Atik ditambahi nek biyen maca Quran angen-angen sak maknane. Wah, sekarang baca Al-Quran sak maknane lebih cepat. Sehingga kalau tadi diterangkan dulu ada orang baca Al-Quran kemudian ada pendengarnya menangis, ditanya, lah nopo kok nangis? Suarane ngeres koyok sikile wong bambung. Beda kalau orang itu paham maknanya. Bu, Pak, saya jadi teringat ketika saya masih remaja. Bu, kula eling nalika kula sik remaja. Sing ganteng-ganteng e. Saya baca Al-Qur'an di Dung Cangkring, Semerap Dung Cangkring. Dung Cangkring Porong. Waktu itu saya membaca surah Maryam. Qalat anna yakunu li ghulamun
yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Begitu saya baca ayat tersebut, ada seorang kiai nangis. Mik yang saya pegang itu diminta. Nangis. Seakan derek. Kasihan sederek. Kasihan ini Dewi Maryam. Jadi orang ini menangis karena memahami maknanya. Kasihan Dewi Maryam ini tiba-tiba dia hamil sehingga suara masyarakat negatif dikatakannya Dewi Maryam itu perempuan yang gak bener. Kasihan Dewi Maryam, kasihan, sampai nangis-nangis. Oleh nangis mboten mergo suarane ngeres tapi ngertos maknane. Saya masih ingat itu. Kiai tersebut yang saya ceritakan adalah Mbah Yai Ut yang pesareannya di Pagerwojo, Kota Sidoarjo. Qalat anna yakunu yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Saya sampai disuruh berulang-ulang baca ayat ini. Kula terangno hadirin, sakno Dewi Maryam niki wong wedok suci gak tau dijempok wong lanang hamil. Sakno Dewi Maryam niki. Waduh, sekarang saya kalau ingat itu Masya Allah, memang Dewi Maryam itu suci. Dewi Maryam tidak sama dengan Dewi terakhir. Satu lagi, saya baca Al-Quran di Bangil, Pasuruan. Yang saya baca surat Az-Zumar. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh. Di depan saya ada kiai sepuh, Bu, nangis. Pengeras saya tuh diminta juga. Waqalu, model tiang kuno. Waqalu, lan do ngucap sapa wong ahli swarga. Alhamdulillah, alhamdu tawis kabeh puji lillahi kagunganing Allah. Alhamdulillah. Terus beliau berdoa. Di tengah-tengah berdoa itu Pak, pelek. Ngertos pelek. Pelek. Bu, di tengah-tengah berdoa pelek. Tersungkur itu loh Bu. Sampai lama itu. Ditangi, dak tangi-tangi. Oban. Diobah-obah gak obah. Masya Allah, nek obah medeni. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Wafat dikala menghayati Al-Quran, sambil berderai air matanya. Teringat saya dengan sebuah hadis.
Barang siapa yang beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, bersujud, bertasbih, bertahlil, bertahmid, berzikir, beristighfar, nangis, maka kedua mata orang itu tidak akan bisa disentuh dengan api neraka. Dan sebuah hadis saya baca langsung, ketika Allah ghadab niku napa? Marah, akan menurunkan azabnya, azab yang sudah di tengah-tengah antara langit dan dunia ini terhenti karena ada hamba-hambanya yang meneteskan air mata dikala berzikir kepada Allah. Kata zikir itu luas, termasuk membaca Al-Qur'an. Nah, Pak, Bu, cuma tiang memperjuangkan Al-Qur'an niku tantangane nggih berat, sangat berat. Sangat berat. Wa qala allazina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an. Sampai ingat-ingat ayat ini, nanti direnungkan lagi. Waqala, dan berkatalah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Apa kata mereka? La tasma'u lihadzal Qur'an. La tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi. Ada yang menerjemahkan walghaw itu dan buatlah tandingan. Fihi, di dalam menghadapi Al-Qur'an. La'allakum taghlibun, barangkali kamu bisa mengalahkan Al-Qur'an. Ini dinas, direkam dalam Al-Qur'an. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an, buatlah tandingan yang dapat mengalahkan Al-Qur'an. Terakhir, seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Katsir, mentafsirkan ayat ini. Mentafsirkan ayat ini. Saya langsung pulang nanti. Kalau selesai doa diajak makan. Waduh. Bu, bagaimana orang kafir menandingi Al-Qur'an? Kata Imam Ibnu Katsir ada 3 hal. Biladzatil aini. Biladzatil aini. Suguhkan sesuatu yang menyenangkan mata manusia. Kayak ono gambar-gambar sing apik, gambar-gambar sing gersang. Ngertos gambar gersang, seger dan yang kedua biladzatil udzunaini. Suguhkan di telinga manusia suara-suara yang menyenangkan. Wis gampangane ngene lho. Bagaimana supaya umat Islam lebih senang menyanyi daripada membaca Al-Qur'an? Paham nggih? Nggih. Sampai duwe radio, sampai nyetel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai mendengarkan. Tiba-tiba radio yang satu lain. Inilah akhirnya harus
ku akhiri sebelum cintamu semakin dalam. Lagu ini sinten? Lu apal? Kira-kira anake dhewe ngrungokno Al-Fatihah napa surat Al-Fatin mau. Hati-hati. Terakhir biladzatil fam, supaya ini lesan manusia merasakan kenikmatan, beri sesuatu yang nikmat sehingga tidak mau baca Al-Quran. Apa nikmatnya lesan itu? Siji, mangan. Nomor loro, rasan. Niki biasanya wong lanang ketularan wong. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat dan Safinatul Huda semakin diberkahi oleh Allah. Sesuatu kalau sudah diberkahi oleh Allah, kita akan terjenggang, kita akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma zidna uluman nafi'ah, qalban khashi'ah, amalan mutaqabbala, auladan salihah, dzurriyyatan thayyibah, rizqan wasi'ah, halalan mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq bi syafaatil Qur'an ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 00923 hadiah umroh didapat oleh Ibu Romaiyah dari Bangkalan. Alhamdulillah. Sebagai penghormatan Ustadz Rahmat sebagai ketua panitia yang memberikan hadiah utama umroh. Ya.